Berkunjung di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, mata saya langsung dimanjakan dengan hamparan kebun mawar di kanan kiri jalan. Warnanya yang merah merekah membuat saya tertarik memetiknya. Loh Mbak, cara metik mawarnya nggak seperti ini. Emang gimana Bu? Ini soalnya bagus Bu, buat ditaruh di pojokan kamar saya, kan lucu, cantik. Ini kan mawar buat nyekar di kuburan. Hah? Kuburan? Wah, ternyata bunga yang saya petik adalah mawar tabur yang digunakan untuk berziarah makam. Terus gimana dong Bu? Nah kalau gitu ikut saya aja Mbak, yuk. Kita buat minuman dari bunga mawar ini. Bunga mawar ini dijadiin minuman bisa? Bisa. Ya udah Bu, cobain aja yuk. Ikut saya aja. Oh ya udah. Ya, Desa Ngliman memang penghasil mawar tabur terbaik di Jawa Timur. Tanahnya yang subur dan berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut membuat bunga mawar cocok tumbuh di sini. Wah, ini cantik. Konon, nama Ngliman diambil dari sosok leluhur desa yang bernama Ki Ageng Ngliman. Masyarakat percaya sosok yang makamnya ada di Desa Ngliman tersebut adalah Mahapati yang terkenal dengan sumpah palapanya, yaitu Gajah Mada dari Majapahit. Sri Karlinawati yang akrab disapa Bu Lina adalah perintis makanan dan minuman berbahan bunga mawar dari Dusun Bruno Ngliman. Saya penasaran bagaimana ya cara mengolahnya? Pastinya unik dan menarik. Yuk, kita petik bahan-bahannya dulu. Nah ini kenapa Bu motongnya harus kayak gini? Kalau tadi metiknya seperti mbaknya ini pakai batangnya, itu untuk tumbuh tunasnya yang baru itu lama. Kemudian kalau metiknya ini sama batang yang panjang seperti ini, itu bisa merusak kelopak yang ada di dalam timba, kelopak yang lain. Jadi kita harus sampai di ujung seperti ini. Merawat tanaman mawar terbilang mudah. Suhu dan ketinggian yang cocok akan menghasilkan mawar berkualitas dengan bunga yang merekah dan besar-besar. Nah, agar mendapatkan bunga mawar yang banyak, 2 kali dalam setahun sebaiknya dilakukan pemangkasan tanaman. Pemupukan dilakukan 1 bulan sekali dengan pupuk kandang. Penyemprotan hama sebaiknya rutin dilakukan 20 hari sekali. Wah, ini seger-seger banget ya Bu ya. Oh iya Bu, ngomong-ngomong ini biasanya nih mawar yang seperti apa nih yang bisa diolah? Yang mawar yang masih segar seperti ini nanti yang kita buat jadikan minuman. Kan kalau mawar sudah umur kira-kira 3 hari, 4 hari warnanya sudah berubah menjadi lebih putih. Ya, menanam bunga mawar memang menguntungkan. Usia 3 bulan, mawar sudah mulai berbunga. Sekali tanam, mawar bisa berbunga terus-menerus hingga 10 tahun lamanya. Tak terasa, mawar yang kami petik sudah terkumpul banyak. Saatnya saya belajar cara pengolahannya dari Bu Lina. Berangkat! Yuk. Ternyata ibu-ibu anggota Karang Taruna Desa Ngliman binaan Ibu Lina sudah mulai memproses mawar. Mereka dengan cermat merontokkan kelopak mawar lalu mencucinya hingga bersih. Kelopak mawar kemudian direbus hingga warna merahnya luntur dan berubah menjadi putih. Oh iya Bu, ini di antara banyak olahan nih Bu, kenapa Ibu memilih mawar ini untuk dijadikan minuman seperti ini? Kan biasanya kalau minuman tuh kan biasanya dari buah. Nah ini kenapa nih dari bunga mawar Bu? Ya karena kita mau ambil uniknya saja. Ya karena belum ada minuman mawar. Yang ada kan hanya minuman dari buah-buah. Kita mau coba yang dari wewangian, mungkin mawar, karena mawar kan identik sama sesuatu yang indah hanya untuk dekorasi ruangan,
untuk nyekar dan sebagainya. Jadi kita mau buat mawar ini menjadi produk olahan lain. Air sari rebusan mawar kemudian disaring. Gula ya. Selanjutnya rebus kembali dengan menambahkan 2 kg gula pasir untuk 2 kg mawar dan 20 liter air. Semuanya ya. Tambahkan asam sitrat untuk menjernihkan larutan gula. Jangan lupa ya, tambahkan juga sedikit pengawet dan pewarna makanan. Rebus hingga mendidih selama kurang lebih 30 menit. Saring kembali air mawar untuk memisahkan air dengan kotoran yang berasal dari gula. Air rebusan sari mawar yang masih panas langsung dikemas ke dalam gelas plastik. Tujuannya agar kuman yang mungkin masih menempel pada gelas plastik bisa mati. Untuk menghindari berubahnya bentuk gelas, setelah dikemas, gelas yang berisi air mawar panas langsung dimasukkan ke dalam ember berisi air dingin. 1 gelas minuman sari mawar dijual dengan harga Rp1.500. Sekali produksi, Bu Lina menghasilkan 192 gelas atau 8 dus minuman. Ampas bunga mawar yang telah diambil sarinya tidak dibuang. Ampas dimanfaatkan untuk pakan ternak. Pak leren sik tak gekne ngombe sari mawar. Iya, Minuman sari mawar bisa bertahan hingga 4 bulan di suhu ruangan. Jika disimpan lemari pendingin, bisa bertahan hingga 6 bulan lamanya. Hebatnya lagi, dalam sebulan Bu Lina dan kelompoknya bisa memproduksi minuman sari mawar hingga 100 dus banyaknya. Ibu Lina bersama kelompok sari mawarnya juga membuat olahan makanan berbahan baku bunga mawar. Namanya dodol bunga mawar, yang pastinya enak dan harum. Oh iya Bu, ada nggak sih Bu kesulitan yang Ibu alamin dalam pembuatan dodol sama pembuatan minuman sari mawar ini? Sebenarnya kesulitannya kita meyakinkan konsumen. Soalnya yang namanya mawar kan identik sama wangi, kemudian bukan termasuk bahan pangan kan kalau mawar. Ya itu hanya mau meyakinkan konsumen kalau mawar juga bisa dibuat olahan. Kesulitannya mungkin di situ. Dodol khas Desa Ngeliman ini memang beda. Cara pembuatannya pun terbilang cukup unik. Masak santan kental terlebih dahulu dengan api kecil, aduk hingga menjadi minyak. Bunga mawar yang telah dirontokkan dan dicuci bersih lalu direbus. Saring air rebusannya dan beri sedikit pewarna makanan untuk mengikat warnanya. Lalu dinginkan. Sementara itu, bahan lainnya seperti tepung beras dan tepung ketan disangrai atau digoreng tanpa menggunakan minyak. Terus aduk di atas api yang tidak terlalu besar selama 10 menit atau hingga tepung berubah kecoklatan. Selanjutnya, peras kelapa parut menggunakan air sari mawar yang telah direbus. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan santan yang sudah bercampur sari mawar. Jika tepung beras sudah matang, masukkan ke dalam santan sari mawar lalu diaduk. Tapi jangan sampai menggumpal ya. Minyak yang berasal dari santan kental kemudian dimasak dengan gula pasir hingga mendidih. Campurkan adonan tepung beras yang sudah dicampur santan sari mawar, aduk-aduk di atas api sedang dan jangan sampai menggumpal. Adonan diaduk selama kurang lebih 1 jam hingga mengental. Masukkan sedikit demi sedikit tepung ketan ke dalam adonan yang telah mengental. Aduk terus hingga matang. Dodol mawar yang telah matang siap dicetak ke dalam loyang. Satu loyang biasanya dijadikan 50 bungkus dodol mawar.
Ibu Suwarni adalah salah satu anggota kelompok Sari Mawar yang telah mahir membuat minuman dan dodol sari mawar. Ibu dua anak ini mulai bergabung dengan kelompok sejak 2014 silam. Sehari-harinya, Suwarni menggarap kebun seluas 250 meter persegi yang dimilikinya. Ia menanaminya dengan berbagai tanaman seperti cengkeh dan sayuran secara tumpang sari. Mawar Suwarni tanam sebagai tanaman utamanya. Ibu kenapa sih Bu bisa tertarik masuk ke kelompok ini? Pertamanya ingin bisa, kalau keduanya ya juga itu ingin nambah pengalaman. Kalau yang terutama itu ingin kerja, ingin nambah penghasilan, Mbak. Bagi warga Desa Ngeliman, termasuk Suwarni, mawar merupakan tanaman yang bisa mendatangkan penghasilan setiap hari. Biasanya, mereka menjual mawar setiap satu ember kecil atau biasa disebut satu timba. Harga satu timba mawar di hari biasa berkisar Rp2.000 hingga Rp10.000. Sedangkan saat menjelang bulan puasa, satu timba mawar bisa dihargai hingga Rp150.000. Wow! Sehari, Suwarni bisa menjual rata-rata 2 hingga 3 timba. Lumayan untuk tambahan pemasukan sehari-hari. Oh iya, selama Ibu masuk ke kelompok ini, keuntungan apa aja tuh Bu yang Ibu rasain? Setiap hari kita kan kumpul sama teman-teman untuk buat olahan ya sari mawar, juga untuk ini belajar kita buat untuk dodol mawar ini. Kalau yang keduanya yang pastinya kita nambah penghasilan toh Mbak, kita dapat dari hasil kita buat sari mawar sama olahan ini kan untuk tambah penghasilan keluarga, bantu-bantu bapak lah istilahnya gitu untuk jajan anak. Ya, semenjak bergabung dengan kelompok Sari Mawar, sehari Suwarni mampu mengantongi uang hingga Rp50.000. Jauh dengan penghasilannya di masa lalu, yang hanya berkisar Rp10 hingga Rp20.000 saja. Semenjak berdirinya kelompok Sari Mawar di awal 2014, kehidupan anggotanya lambat laun mulai membaik. Mereka sekarang tak hanya mengandalkan penghasilan dari penjualan mawar segar saja. Ya, berkat usaha keras Ibu Lina, mereka akhirnya mampu mengolah makanan dan minuman dari bunga mawar untuk hidup yang sejahtera.